Malam ini kita bahas tentang Wallace. Kalau kita ngelihat dari Pfisternya, analoginya gimana ya rasanya bisa kadang-kadang ngerasain hidup cita rasa Louis Armstrong misalnya. Jangan terus-terusan sepultura kan ya. Kadang ada kondisi kita butuh semangat, kita butuh action yang benar-benar bikin kita itu survive dalam satu masalah. Tapi tidak selalu action dan semangat kita itu harus dalam keadaan rushing, dalam keadaan buru-buru, dalam keadaan panik. Banyak banget masalah yang bisa kita lewatin dengan sikap-sikap yang dalam tanda petik santai. Banyak banget konflik yang bisa kita lalui justru dengan sikap-sikap santai kita. Kalau semua konflik kita lalui dengan sikap-sikap panik, dengan sikap-sikap berlebihan, maka kayaknya ada kalanya konflik yang kita dapetin itu efeknya lebih besar dan bertambah rumit dengan sikap kita sendiri. Bisa konflik dengan orang tua, konfliknya mungkin salah paham atau udah agak kurang nyambung nih antara kita dengan orang tua. Orang tua punya angle kita juga punya pola pikir kita sendiri. Gak nyambung, gak usah masalah yang rumit. Masalah milih jurusan aja kadang-kadang gak nyambung nih antara kita sama orang tua. Apalagi milih jodoh. Itu kan pasti paling berat kan ya. Susah banget ngelawan dua hal yang sama-sama sakral. Satu perasaan cinta, kan sakral banget tuh. Kedua lagi perasaan orang tua. Ini konflik yang luar biasa nih. Gimana ngehadapin yang kayak gini-gini tapi dengan sikap yang tidak menambah masalah. Kalaupun tidak mengurangi, minimal tidak menambah masalah. Gimana kita tetap bisa santai, Wallace dalam kondisi-kondisi yang sulit kayak konflik tadi. Atau juga mungkin bagi yang udah nikah, konflik sama pasangan. Memangnya selalu konflik itu bisa kita lalui ketika saling bersitegang. Memangnya konflik itu selalu bisa kita lalui dengan berdebat. Walaupun ada kalanya debat itu bisa memperbaiki keadaan, memperjelas situasi, atau minimal klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Tapi lebih banyaknya justru masalah-masalah pribadi dilalui itu bukan dengan berdebat, justru dengan diam. Bukan dengan berdebat, justru dengan mendoakan di dalam doa masing-masing. Bukan dengan debat, justru dengan muhasabah diri, dengan menenangkan diri. Sehingga Nabi kan mengajarkan kalau kita marah, berdiri suruh duduk. Bukan berdiri suruh lari kan ya, berdiri suruh duduk. Atau dalam keadaan marah disuruh berwudu. Ini tips-tips teknis yang nilainya sebetulnya sama aja. Berusaha untuk menenangkan diri dan melewati suatu masalah itu bukan dengan kepanikan. Bukan dengan emosi yang membara. Bisa nggak kita ngelalui hal-hal yang kayak gini? Atau dengan teman yang sama-sama sedang bersaing ngecengin seseorang yang sangat istimewa. Bisa nggak fair play lah ya? Gimana caranya? Apalagi beda sekolah. Bisa nggak dengan sikap Wallace kita menghindari tawuran? Dengan sikap Wallace kita nggak ada lagi perang antar kampus atau antar sekolah. Ini semuanya diajarkan oleh Al-Quran, walaupun dengan contoh kasus yang berbeda-beda. Bahkan yang diangkat oleh Al-Quran, kasusnya lebih berat loh dari konflik atau masalah yang kita hadapi. Termasuk yang dicontohkan Nabi di dalam keluarga beliau. Saya sering banget ngisahin kisah keluarga Nabi di mana sikap Wallace Nabi itu justru nyelesain masalah sama istrinya. Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap tegas kita, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Kadang ya, gak selalu. Tapi kita kadang malas menggunakan kartu ini nih. Kartu diam, kartu muhasabah diri, dan kartu doa. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudhu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa. Before dan after. Mungkin selama ini karena kenapa kita agak susah untuk recovery, susah untuk bisa nyaman lagi dengan orang yang punya konflik sama kita,
Mungkin kita nggak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih. Ya Allah sabarkan saya, sabarkan saya. Coba ditambah, ya Allah sabarkan saya. Ya Allah sayangi saudara saya Fulan bin Fulan. Mungkin dia nggak sengaja, maafin dia. Kalau dia benar, maafin saya. Sebutin namanya, lalu coba rasain bedanya perasaan kita tentang dia before dan after kita berdoa dengan nama itu. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara amazing, secara ajaib yang kita nggak pernah mikir gitu bisa selesai. Dan Nabi mencontohkan buat kita gimana Wallace itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah-masalah yang hubungannya dengan pribadi. Beda lagi nanti kalau masalah negara, masalah agama kan setiap urusan itu ada sikapnya. Tapi kalau dalam masalah pribadi saya kira sikap Wallace ini paling dominan yang harus kita sering gunain. Contoh yang saya pernah cerita Wallace-nya Nabi kepada istri-istri beliau, salah satunya kepada Aisyah. Pas Aisyah cemburu. Ketika Aisyah lagi cemburu, marah-marah, terus minta diantarkan ke rumah Abu Bakar kan, Nabi cuma bilang ya udah saya antarin ya, malah mau dianterin. Aisyah juga mau bilang enggak, bingung gitu, karena keluar rumah sendiri mungkin malam-malam agak susah, mending dianterin sama suami. Ya udah deh, dalam keadaan marah Aisyah pun berkomunikasi sama Nabi. Ya udah saya anterin ya, ya udah nggak apa-apa, tapi marah gitu, dianterin. Naik ke atas kuda, Nabi memberikan lututnya sebagai pijakan bagi Aisyah dalam keadaan marah. Apakah Nabi tidak marah? Mungkin Nabi juga marah, mungkin Nabi juga tersinggung dengan sikap Aisyah, tapi tetap bisa ngejaga emosinya dengan sangat Wallace. Nabi jongkok, terus meletakkan lututnya di depan Aisyah, tangannya diberikan. Coba gimana cewek teh digituin? Apa nggak kelepek-kelepek ya? Lagi mana nih Aisyah? Mau naik sendiri ke atas kuda susah. Mau pakai bangku nyari-nyari dulu. Ya udah deh, apa yang ada di depan ya udah pegangan tangan. Sentuhan itu menurut beberapa penelitian memberikan efek luar biasa secara psikis kan ya. Sehingga ada, saya pernah baca artikel nih, ternyata pelukan itu memberi efek yang luar biasa kepada pasangan atau kepada anak. Sehingga minimal kita harus memeluk pasangan kita, minimal dalam sehari kita memeluk pasangan kita 20 detik. Satu kali meluk 20 detik, itu ngefek. Nah, Nabi meletakkan kakinya, lututnya untuk jadi pijakan buat Aisyah, memberikan tangannya, sentuhan tangan, kemudian diangkat naik ke atas onta atau keledai atau kuda, jalan ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Nabi dengan santainya nanya kepada Aisyah, Aisyah boleh gak saya ngomong lebih dulu? Akhirnya Aisyah bilang boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Lagi marah Aisyah teh. Nabi Wallace, yang gak Wallace justru Abu Bakar. Abu Bakar marah, mukulin Aisyah di bagian pundaknya, pukulan yang tidak melukai, dipukul sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kenapa kamu bicara kayak gitu kepada suami kamu dan dia adalah Rasulullah, Allah aja percaya sama dia, masa kamu enggak? Terus Nabi menengahi gitu. Kata Nabi, ya Abu Bakar, saya tidak ngantar istri saya ke sini untuk kamu sakiti. Kalau kayak gini mending saya pulang aja. Maaf ya Rasulullah, maaf. Akhirnya Abu Bakar minta maaf. Coba, Nabi menyelesaikan masalah dengan pasangannya bukan dengan Aisyah. Bukan. Ya udah, aku anterin deh. Ini kayaknya kita harus belajar nih akhlak kayak gini. Dan saya juga masih belajar. Tuh Wallace menyelesaikan masalah. Gimana caranya hidup dengan cita rasa Louis Armstrong tadi misalnya, dalam tanda petik gitu. Walaupun kadang butuh cita rasa sepultura gitu, ketika kita lagi dalam keadaan semangat pengen sukses apa segala macam, butuh rushing kayak gitu. Tapi ini dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi konflik, kadang memang Louis Armstrong itu menjadi cara buat kita menyelesaikan masalah. Ibarat orang lagi sakit kepala, kadang bukan minum obat yang pahit obatnya, tapi tidur. Dia tidur selesai. Ketika orang lapar, kadang-kadang bukan makan nasi, tetapi ketemu teman bisa hilang laparnya. Nah, ini semuanya masuk dalam materi tentang gimana punya sifat yang sakinatun waqar. Gimana itu? Contohnya dalam sholat. Nabi mengajarkan kita tentang Wallace justru dengan praktek sholat. Gimana Wallace dalam sholat? Salah satunya adalah ajaran Nabi, kalau kita datang ke masjid dan kita mendengar
di masjid orang udah mulai sholat, imam udah takbir, maka jalanlah dalam keadaan sakinatun waqar, dalam keadaan tenang dan gak usah terburu-buru. Di situ diajarkan. Padahal kita mau menghadap Allah, padahal kita akan kehilangan banyak keistimewaan takbiratul ihram bareng dengan imam, shaf pertama, banyak kebaikan yang kita akan kehilangan. Tapi tetap aja ada toleransi dari Allah melalui Rasulullah, udah aja santai dah, gak usah terlalu diburu-buru. Daripada kita lari terus ngos-ngosan takbir, baca doanya juga gak khusyuk. Ternyata justru kualitas didapatkan dengan sakinatun waqar, dengan dalam keadaan sakinah, santai, tenang. Udah datang ke masjid santai, tenang. Sehingga ketika ada seorang sahabat keliru dalam bab ini, gak salah tapi keliru, Nabi menasihati dia kan, dia masuk ke gerbang masjid, ke pintu masjid, dia ngelihat Nabi dan sahabat sudah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, dia ruku di pintu masjid, dia jalan sambil ruku ke arah shaf. Kan ada yang kayak gitu, Bakrah bin siapa gitu. Selesai sholat dia curhat, Rasul saya tadi sholatnya lucu loh. Saya sholatnya tadi rukunya di pintu masjid, terus sambil ruku sambil jalan karena takut ketinggalan rakaat pertama. Ini juga dalil bagi sebagian ulama bahwa ruku itu masuk dalam rakaat pertama. Tapi sebagian yang lain berpendapat berbeda, masing-masing punya mazhab lah, kita respect dengan semua mazhab. Nah, Nabi ngasih tahu, ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya. Coba, Nabi juga ngasih taunya Wallace tapi nyelesain masalah, bukan Wallace diam pasif ya. Wallace tapi nyelesain masalah, nggak marah-marah. Apaan kamu nih sholat kok dibuat-buat, kan saya nggak pernah ngajarin, dasar bid'ah. Nggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Santai aja ngomongnya tuh. Nggak usah tarik deh gitu ya. Biasa aja, nggak usah nyolot kalau bahasa anak ini mah. Ternyata Nabi juga nggak nyolot dalam masalah-masalah sepele kayak gini. Nabi cuma bilang, ya udah besok-besok jangan diulang ya. Kalimat inilah yang membuat para sahabat, para ulama beda pendapat. Ada yang bilang, oh berarti itu nggak boleh, jadi harus ditambah 1 rakaat, nggak boleh kayak gitu. Ada yang bilang, oh itu boleh, cuman makruh. Buktinya Nabi mengatakan, ya udah besok-besok jangan diulang. Seandainya nggak sah, pasti Nabi suruh ulang. Jadi beda pendapat di antara ulama. Yang jelas teksnya mah kurang lebih Nabi itu Wallace banget menyelesaikan masalah. Ada sahabat yang lebih ekstrim lagi nih, Wallace-nya Nabi dalam dakwah kepada laki-laki Badui yang maaf buang air kecil di masjid. Itu kan simbol Wallace Nabi paling keren tuh. Walaupun saya ngebahas hadis ini, jangan berpikir saya mampu kayak gitu, kayaknya nggak mampu. Bayangin masjid, bukan masjid yang dibangun orang terus kita datang, enggak. Masjid yang kita bangun dari nol, jerih payah kita banget nih. Kita datang dari Mekah ke Madinah, di Madinah tuh belum ada apa-apa. Kita bangun masjid itu dari nol banget. Kita bangun gotong royong, udah jadi masjidnya, tikar-tikarnya udah digelarin, duduk dengan para sahabat, udah capek lelah istirahat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang entah dari mana, gak jelas, gak dikenal, main buang air kecil aja tuh di pojok masjid. Dia kira ini toilet umum, main buang aja di situ. Sahabat ngeliat itu sekelas Umar udah ngeluarin pedang tuh. Umar udah sap langsung. Sahabat-sahabat lainnya udah merah mukanya, udah mau digebukin aja rame-rame. Nabi yang paling mencintai masjid di antara semua umat Islam, jadi jangan bilang misalnya, Nabi bisa kayak gitu berarti biasa-biasa aja perasaannya dengan masjid. Enggak, Nabi itu paling cinta rumah Allah. Buktinya beliau paling lama kalau itikaf. Mana pernah kita itikaf Ramadan 30 hari atau 29 hari. Nabi pernah banget Ramadan itikafnya full. Enggak usah ada masjid, belum ada masjid aja Nabi itikaf di Gua Hiro sebelum jadi Nabi. Jadi Nabi itu cinta banget dengan rumah ibadah. Cinta banget dengan rumah Allah. Sehingga ketika ada yang menistakan rumah Allah itu, pasti paling marah duluan Nabi teh. Karena hati beliau paling bersih. Kenapa Nabi bisa Wallace? Karena itulah yang diajarkan Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah Wallace saja sahabat-sahabat, santai-santai. Tunggu sampai dia selesai. Jangan ganggu dia, karena kalau kita ganggu dia nanti jadi penyakit. Bayangin baru setengah diganggu kan jadi penyakit ya. Tunggu, biarin dia sampai selesai. Kalau belum mungkin dihalau. Tapi karena udah terlanjur ya udah beresin aja dulu. Udah beres, baru Nabi minta tolong ada beberapa orang sahabat ngambil air, disiram, dibersihin, beres. Orangnya dipanggil sama Nabi. Siapa namanya? Senyum malah tuh coba. Jadi kalau kita belajar Islam rajinnya justru cemberut, kita ini gak ikut sunnah Nabi. Kalau makin kita belajar Islam makin rajin senyum, berarti kita ikut sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi yang paling luar biasa itu senyum. Bahkan kepada orang yang gak ngerti, disenyumin sama Nabi. Siapa namanya? Kenalan. Ambil kenalan, udah ngobrol-ngobrol baik. Akhirnya Nabi ngasih tahu,
ini tuh rumah ibadah, kami mensucikan tempat ini karena kami di sini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan buang air, bahkan sampah aja kami pungut dari sini. Kan ada hadis kalau misalnya kita ngelihat sampah sekecil apapun di masjid, masukin ke kantong nanti dibuang di luar kalau itu bukan najis gitu kan. Nah, sampah aja nggak boleh ada di dalam rumah Allah. Tadi kamu mungkin karena nggak tahu ya, gitu-gitu deh bahasa kurang lebih. Oh itu ya, maaf salah, saya salah tempat berarti dan segala macam, dia nggak enak hati gitu. Ya udah nggak apa-apa, dinasehatin, lama-lama malah masuk Islam. Udah mungkin dia sengaja ngetes kali itu, cuman agak ekstrem sih ngetesnya mulanya gitu. Pengen hijrah, maaf, buang air kecil di masjid dulu. Kalau masjidnya woles, dia hijrah. Kalau masjidnya nggak woles, dia nggak jadi hijrah tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Udah gitu dia doa, ya Allah rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, yang lain jangan. Doanya gitu-gitu amat. Saya dan Muhammad doang, yang lain jangan. Sebel dia sama yang lain. Yang lain makin, apaan sih doa juga. Kata Nabi, jangan gitu. Kalau doa mintalah kebaikan buat semuanya, karena kamu akan mendapatkan kebaikan sebanyak yang kamu doakan. Oh gitu, ya Allah rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan rahmati juga orang-orang di sekeliling saya. Baru yang lain geleng-geleng. Bener ya, Nabi luar biasa, bisa mengubah kutub hanya dengan sikap wolesnya. Bukankah ada sahabat yang masuk Islam itu justru gara-gara Nabi juga menunjukkan sikap woles ketika dia marah-marah? Dia tuh pengen bunuh Nabi nih, nanti cari ya namanya siapa. Dia pengen bunuh Nabi, ketangkap sama para sahabat, diikat di masjid, di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi selalu menyapa dia. Gimana kabarnya? Tahu, kata dia. Oh ya udah masuk. Udah tahu orang diikat, tanya kabar gitu ya. Gimana kabarnya hari ini, udah makan belum? Tahu orang lagi diikat gini, nanya kabar, marah. Nabi bawa makanan nih, ada korma, tapi nggak diracun, korma aja. Korma air, Nabi ngasih dia air, tapi diikat tetap diikat. Kenapa kok bisa gitu? Karena hak agama, tetap hak agama nggak boleh kita curangin. Kalau kita mencurangi hukum Allah, berarti kita zalimnya ke Allah. Karena kita terlalu ngeringanin, terlalu gak tegaan, akhirnya kita mencurangi hukum Allah. Tapi jangan sampai kita menjalankan hukum Allah sambil mencurangi hamba Allah. Inilah indahnya Islam, pertengahan banget nih. Tegas tapi gak zalim. Ada orang yang tegas, keras, zalim. Ada yang terlalu lemah, akhirnya jadi kezaliman merajalela. Nah, Nabi tetap mengikat dia di tiang masjid, tapi dikasih makan. Dan makan itu makanan yang Nabi makan, bukan sisa. Dikasih minum, disapa, diperhatikan kalau lagi malam pakaiin selimut biar nggak kedinginan, tapi tetap diikat di masjid. Dia bisa tidur sambil duduk di tiang masjid. Lama-lama setelah Nabi berkali-kali menunjukkan sikap woles yang luar biasa, akhirnya dia membalas sapaan Nabi. Nah, kita kadang-kadang ngedakwahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan, lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita nggak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khatimah. Bisa aja dia yang kita lihat kayak sekarang biasa-biasa aja, ntar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam keluar, malam nongkrong. Karena kita dekat sama dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak sholat bareng. Karena dia teman kita. Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih baik. Kalau disikapin kayak tadi tuh, nah di situ belajar nih. Saya juga masih belajar banget gimana bisa woles. Gak gampang emang, karena ini urusannya emosi kan, perasaan. Kalau urusannya logika doang sih bisa, tapi kalau udah perasaan kadang-kadang subjektif, egois sih kadang-kadang kita mah. Nabi bisa menekan perasaan itu, sehingga Nabi menunjukkan sikap paling baik, akhirnya orangnya membalas ketika Nabi bilang, gimana kabarnya hari ini? Baik Muhammad, udah lembut ucapannya, udah pakai emoticon senyum. Oh udah beda nih, tadi kan gak ada gitu-gituan. Setelah dia udah mulai baik ucapannya, Nabi bilang ke sahabat lepaskan ikatan dia, dilepasin. Udah dilepaskan, Nabi ngobrol sama dia, akhirnya dia bilang dia ingin kembali kepada kaumnya. Ingin mengambil tebusan.
Dan hebatnya Nabi, percaya lagi sama dia tuh. Nabi memberikan kepercayaan itu sebagai bentuk menunjukkan sikap Nabi yang luar biasa. Orang yang pengen bunuh Nabi malah ketika berjanji akan mengambil tebusan terhadap dirinya, karena kan suasana perang berarti harus menebus ya. Nabi percaya, udah pulang aja, kalau kamu menebus datanglah kembali. Cuman sebelum dia pulang Nabi nyuruh dia mandi. Nah ini ada pelajaran juga, ternyata mandi itu bukan soal ketika kita mau malam mingguan doang. Mau ke masjid juga kita sebaiknya mandi walaupun bukan hari Jumat. Dan ini bukan hal wajib sih. Kenapa? Ternyata mandi itu memberi efek dapat hidayah. Dia mandi seperti orang mandi junub, mandi besar. Setelah selesai mandi tiba-tiba dia dapat hidayah. Baru dia syahadah, dia masuk Islam, dia pulang ke kaumnya, dia dakwahin kaumnya. Lewat mandi Allah memberikan. Kenapa dia bisa dapat hidayah setelah mandi? Sempurna hidayahnya. Kalau sebelum mandi dia dapat respect dulu kepada Islam, interest dulu kepada Islam. Tapi puncaknya setelah mandi. Kenapa? Allah suka kepada orang yang bersih. Akhirnya dia dapat hidayah dan seterusnya. Ini sikap-sikap Nabi yang luar biasa, Wallace terhadap orang lain.